Perkenalkan, saya Shalom Gracia Natasha Haryanto dengan NIM K7124099 yang akan menjelaskan tentang nativisme. Teori ini menyatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan manusia tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal, tetapi didasarkan pada faktor internal individu. Contohnya adalah ketika seseorang berpendapat bahwa perkembangan individu ditentukan oleh faktor bawaan atau warisan gen orang tuanya. Contohnya, jika seorang ayah pintar, maka putranya juga mungkin pintar. Selanjutnya yaitu empirisme. Teori empirisme berpendapat bahwa perkembangan manusia tidak tergantung pada faktor genetik orang tua, tetapi pada pengalaman, pendidikan, atau lingkungan. Contohnya, percaya bahwa kura-kura berjalan lambat karena pernah melihatnya. Perkenalkan, nama saya Azizah Farah Syaputri dengan NIM K7124074. Di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai aliran naturalisme dan aliran konvergensi. Nah, aliran naturalisme berpendapat bahwa setiap anak yang baru dilahirkan mempunyai pembawaan baik dan tidak ada satupun dengan pembawaan buruk. Kemudian, perkembangan anak tersebut dipengaruhi oleh pendidikan yang diterimanya atau yang mempengaruhinya. Tokoh dari aliran ini adalah Jean-Jacques Rousseau dalam bukunya yang terkenal Emile ou de Education. Ia mengajukan gagasan bahwa pendidikan harus membiarkan anak tumbuh secara alami tanpa tekanan sosial atau pendidikan yang kaku. Rousseau berpendapat bahwa pendidikan harus disesuaikan dengan tahap perkembangan anak dan memberi mereka kebebasan dan menghindari keketatan aturan lingkungan. Penerapan aliran naturalisme. Pendidikan yang berbasis alam adalah salah satu contohnya. Program ini melibatkan siswa untuk belajar di luar ruang kelas, seperti berkebun, bereksplorasi alam, atau kegiatan di hutan. Anak-anak didorong untuk belajar tentang lingkungan melalui pengalaman langsung. Ini sesuai dengan gagasan bahwa anak belajar dengan lebih baik ketika berinteraksi langsung dengan alam. Selanjutnya adalah aliran konvergensi. Aliran konvergensi adalah aliran yang menggabungkan pentingnya hereditas dengan lingkungan sebagai faktor yang berpengaruh pada perkembangan manusia dan harus mendapatkan perhatian yang seimbang. Tokoh aliran ini adalah William Stern. Ia berpendapat bahwa bakat atau potensi anak yang dibawa sejak lahir dapat berkembang secara optimal jika didukung oleh lingkungan yang kondusif. Oleh karena itu, peran pendidikan adalah menyediakan lingkungan yang dapat membantu anak mencapai potensi maksimalnya. Penerapan aliran konvergensi. Penerapan pada aliran ini adalah sekolah inklusif yang menerapkan pendekatan konvergensi dengan memperhatikan kebutuhan khusus anak-anak dalam pengembangan potensi mereka. Anak-anak dengan kebutuhan khusus diberi dukungan tambahan yang sesuai agar potensi bawaan mereka bisa berkembang maksimal dalam lingkungan yang kondusif. Perkenalkan, saya Nur Safia dengan NIM K7124096 akan menjelaskan tentang aliran idealisme dan aliran realisme. Idealisme menurut KBBI adalah hidup atau berusaha. Hidup menurut cita-cita, menurut patokan yang dianggap sempurna. Menurut Pramono dan kawan-kawan, idealisme adalah aliran yang berprinsip pada realisasi terakhir, bukanlah materi tetapi rohani. Contoh penerapan aliran idealisme dalam pendidikan, misalnya guru mengajarkan nilai-nilai moral dan etika seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sebagai tujuan utama pendidikan. Selanjutnya yaitu aliran realisme. Realisme adalah reaksi terhadap keabstrakan dan kedunia lainan. Dari filsafat idealisme, titik tolak utama realisme adalah bahwa objek-objek dari indera muncul dalam bentuk apa adanya. Contoh penerapan realisme dalam pendidikan adalah guru mengajak siswa untuk belajar melalui praktik atau eksperimen langsung seperti melakukan percobaan ilmiah di laboratorium atau observasi lingkungan. Perkenalkan, nama saya Fania Lady Piskila dengan NIM K7124079. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran dalam pendidikan, yaitu ada eksistensialisme. Eksistensialisme adalah salah satu pendekatan filsafat pendidikan yang berfokus pada individu dan kebebasan manusia untuk menentukan makna hidupnya sendiri. Aliran ini berasal dari pemikiran filsafat eksistensialisme yang dipengaruhi oleh tokoh-tokoh seperti Jean-Paul Sartre, Soren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, dan Martin Heidegger.
Aliran pendidikan eksistensialisme memiliki beberapa karakteristik, di antaranya manusia sebagai pusat perhatian, lalu ada kebebasan manusia, tanggung jawab siswa, dan juga guru sebagai fasilitator. Lalu ada pragmatisme dalam pendidikan adalah aliran filsafat yang berfokus pada pengalaman langsung, kebermanfaatan, dan relevansi pembelajaran dalam kehidupan nyata. Filsafat ini dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti John Dewey, William James, dan Charles Sanders Peirce yang menekankan pentingnya tindakan dan hasil yang praktis dalam proses belajar. Aliran pendidikan pragmatis memiliki beberapa karakteristik, di antaranya yaitu humanis, menekankan pengalaman, menekankan kebutuhan siswa, dan juga menekankan kebebasan memilih. Perkenalkan, nama saya Salomita Kirani dengan NIM K7124100. Di sini saya akan menjelaskan aliran progresivisme dan aliran perennialisme. Aliran progresivisme adalah aliran filsafat pendidikan modern yang menghendaki adanya perubahan pelaksanaan pendidikan menjadi lebih maju. Contoh dari aliran ini adalah menekankan kemerdekaan dan kebebasan peserta didik. Aliran progresivisme memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya tanpa terhambat aturan formal. Yang kedua adalah aliran perennialisme. Aliran perennialisme adalah aliran filsafat pendidikan yang berpedoman pada nilai-nilai dan norma-norma yang bersifat abadi dan kekal. Contoh aliran perennialisme adalah kurikulum perennialisme berfokus pada mata pelajaran yang sulit dipahami oleh murid dan bertujuan mengembangkan kemampuan mereka, serta menekankan belajar dengan membaca dan menganalisis karya para pemikir dan penulis terbaik sejarah. Perkenalkan, nama saya Zulfa Ma'ana Sinfa dengan NIM K7124068. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi aliran-aliran dalam pendidikan. Kesimpulan dari materi kali ini adalah bahwa dalam pendidikan terdapat beragam aliran filsafat yang memberikan perspektif berbeda tentang bagaimana individu berkembang dan belajar. Setiap aliran memiliki pandangan yang unik mengenai peran bawaan individu, lingkungan, pengalaman, serta nilai-nilai moral dan spiritual dalam proses pendidikan. Secara umum, filosofi ini mengajarkan bahwa pendidikan tidak hanya sekedar mentransfer pengetahuan, tetapi juga bertujuan untuk membentuk karakter, keterampilan, dan potensi individu agar dapat beradaptasi dan berkontribusi secara efektif dalam masyarakat. Nativisme berpendapat bahwa perkembangan seseorang sangat ditentukan oleh faktor bawaan sejak lahir. Pendidik mendorong siswa untuk mengenali dan mengembangkan potensi bawaan mereka. Selanjutnya, empirisme menekankan peran pengalaman dalam pembelajaran dengan pandangan bahwa anak seperti kertas kosong yang dibentuk oleh lingkungan. Pengajarannya berfokus pada pengalaman langsung dan observasi. Naturalisme berpendapat bahwa anak dilahirkan baik dan perkembangan moralnya tergantung pada lingkungan. Aliran ini mendorong pendidikan yang mendekatkan anak pada alam. Kemudian konvergensi menggabungkan nativisme dan empirisme, berpendapat bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh bawaan lahir dan lingkungan. Idealisme memfokuskan pada pengembangan moral dan intelektual, menganggap bahwa pendidikan seharusnya mengarahkan siswa pada nilai-nilai spiritual dan kebenaran absolut. Sedangkan realisme mengutamakan pembelajaran dari objek konkret dan pengalaman nyata, bertujuan menyiapkan siswa untuk kehidupan nyata dengan pendidikan yang berorientasi pada disiplin dan keterampilan praktis. Kemudian, pragmatisme mengajarkan bahwa pengetahuan harus diuji melalui penerapannya dalam kehidupan nyata. Pendidikan diarahkan pada pemecahan masalah nyata dan berfokus pada pengalaman praktis. Eksistensialisme berpendapat bahwa pendidikan berpusat pada individu, memberi kebebasan dan tanggung jawab bagi siswa untuk menentukan makna hidup mereka sendiri. Progresivisme menekankan pembelajaran berbasis pengalaman dan pemecahan masalah. Siswa didorong untuk berpartisipasi aktif dan kritis dalam proses pembelajaran. Yang terakhir yaitu perennialisme yang menekankan pentingnya pengetahuan klasik dan nilai-nilai universal yang abadi dengan kurikulum yang stabil dan tetap. Setiap aliran memberikan pendekatan unik dalam pengembangan kurikulum, metode pengajaran, dan peran guru yang semuanya bertujuan mendukung perkembangan siswa sesuai dengan prinsip-prinsip masing-masing aliran.